Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Jaringan Komputer yang terdiri dari Asmi Azhar Musafa, Farid AB, Praspati Jatindra Janata akan menjelaskan tentang protokol CSMA-CD. CSMA-CD dapat dibagi menjadi 3 kata, yaitu Carrier Sense atau CS untuk mendeteksi status carrier untuk memastikan bahwa media transmisi dalam keadaan tersedia, baru kemudian protokol akan menginisiasi transmisi data. Yang kedua ada Multiple Access atau MA, yaitu setiap perangkat pada jaringan berbagi media transmisi yang sama. Yang ketiga ada Collision Detection atau CD, penambahan dari protokol CSMA untuk mengatur bagaimana protokol bekerja ketika paket pada transmisi data bertabrakan. Secara umum, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection atau CSMA-CD adalah prosedur yang mengatur bagaimana komunikasi dijalankan pada sebuah jaringan dengan media transmisi terbagi. Prosedur ini pada khususnya mengatur bagaimana komunikasi dijalankan ketika collision atau tabrakan terjadi. Apa itu collision? Collision adalah peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih node ingin mengirimkan data melalui media transmisi yang sama secara bersamaan. Maka akan terjadi interferensi satu sama lainnya. Ketika collision terjadi, maka protokol akan mengirimkan sinyal collision kepada semua perangkat dalam area collision. Selanjutnya, saya Azmi Azhar akan menjelaskan bagaimana proses CSMA-CD terjadi. Tahap pertama adalah dengan melakukan pengecekan untuk melakukan transmisi paket. Lalu, pengirim mengecek link transmisi dalam keadaan kosong atau tidak. Jika link kosong, maka pengirim akan segera mengirimkan paket data tersebut. Ketika dalam proses transmisi data terjadi collision, maka transmisi akan dihentikan dan akan mengirimkan kembali dalam waktu random. Jika collision tidak terjadi, pengirim akan menyelesaikan transmisi tersebut. Berikut adalah flowchart dari sistem kerja CSMA-CD. Pertama, pengirim akan memonitor link transmisi yang akan digunakan. Jika link transmisi tersebut tidak sedang kosong, maka pengirim akan melakukan monitoring sampai link transmisi tersebut kosong. Setelah link kosong, maka pengirim akan segera mentransmisikan data tersebut. Ketika dalam mentransmisikan data terjadi collision, maka transmisi akan dihentikan dan akan dikirimkan kembali pada saat medium yang digunakan kembali tersedia. Jika tidak terjadi collision, maka transmisi akan berakhir. Selanjutnya akan dilakukan simulasi terhadap mekanisme CSMA-CD pada Cisco Packet Tracer. Topologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Terdapat satu server, yaitu DHCP server dan 3 buah PC client yang terhubung dalam topologi bus. Setiap PC client akan melakukan request DHCP kepada DHCP server. Untuk simulasinya sebagai berikut. Pertama-tama, setiap PC client akan mengirimkan paket ke device yang terhubung langsung dengan PC client tersebut, yaitu hub dari masing-masing PC. Selanjutnya, setiap hub akan melakukan broadcast pada paket tersebut ke device yang terhubung langsung ke hub tersebut. Seperti pada hub 0 akan mengirimkan ke DHCP server dan ke hub 1. Dan hub 1 akan mengirimkan ke hub 0 dan hub 2. Dan seterusnya. Ketika terjadi pengiriman, dapat dilihat bahwa pada jalur antara hub 0 dan hub 1 terjadi collision pada paket. Dan hub 1 dan jalur pada hub 1 dan hub 2 terjadi collision juga. Sedangkan pada DHCP server hanya dapat menerima satu paket dari PC 0 karena paket-paket yang lainnya terjadi collision. Ketika terjadi collision ini, maka pesan collision tersebut akan dikirimkan ke semua device yang ada untuk memberikan informasi bahwa media pengiriman tersebut terjadi collision dan klien harus menunggu dalam waktu random sebelum mengirimkan pesannya kembali. Proses tersebut terjadi berulang setiap ingin mengirimkan data. Setelah jalur pengiriman kosong, maka DHCP server akan mengirimkan kembali pesannya kepada PC 0. Setelah pengiriman berhasil, tidak menutup kemungkinan akan terjadi collision kembali. Halo, nama saya Praspati dan saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai CSMA-CD.
Namun pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan half duplex dan full duplex. Perbedaan antara half duplex dan full duplex memiliki efek yang jelas pada prosedur CSMA-CD. Dengan half duplex, hanya satu transmisi yang dapat dilakukan, berarti harus mengimplementasikan suatu cara untuk menghindari collision atau tabrakan. Hal ini menjadi relevan jika kita analogikan channel transmisi menjadi jalan satu arah. Jika ada traffic yang datang secara bersamaan dari kedua arah, maka akan terjadi collision. Sedangkan full duplex dapat kita analogikan menjadi jalan dua arah. Sehingga traffic dapat melewati satu sama lain dari kedua arah, sehingga CSMA-CD tidak dibutuhkan pada jaringan yang menggunakan full duplex. Selanjutnya adalah perbedaan CSMA-CD dan CSMA-CA. Pada tabel berikut terdapat beberapa perbedaan antara CSMA-CA dan CSMA-CD. Dari segi efektivitas, sesuai dengan namanya, CSMA-CA, CA-nya yaitu collision avoidance, efektif sebelum collision terjadi. Sedangkan CSMA-CD, CD-nya collision detection, efektif setelah adanya collision. CSMA-CA biasa digunakan pada jaringan nirkabel atau wireless, sedangkan CSMA-CD biasa digunakan pada jaringan berkabel atau jaringan Ethernet yang menggunakan tipe transmisi half duplex. CSMA-CA mengurangi resiko terjadinya collision, sedangkan CSMA-CD mengurangi recovery time dengan cara ketika terjadi collision, maka komputer yang melakukan eavesdropping akan mengirimkan jump signal dan sinyal ini akan diketahui semua komputer yang ada pada jaringan. Setelah itu, komputer-komputer yang mengirimkan data yang terkena collision tersebut akan diset waktu acak yang berbeda untuk memulai ulang transmisi, sehingga tidak terjadi collision lagi. CSMA-CA mentransmisikan semacam inquiry kepada node. Apabila node tidak sibuk, maka akan mengirimkan ACK, barulah data tersebut dikirim. Sedangkan CSMA-CD akan mendengarkan apakah node sedang sibuk atau tidak. Apabila node sedang idle, maka akan mengirimkan data. CSMA-CA termasuk IEEE 802.11 yang merupakan protokolan untuk mengimplementasikan LAN nirkabel. Sedangkan CSMA-CD termasuk IEEE 802.3 yang merupakan prosedur standar untuk Ethernet. CSMA-CA memiliki efisiensi yang sama dengan CSMA, sedangkan CSMA-CD lebih efisien daripada CSMA biasa. Kelebihan dari CSMA-CD sendiri yaitu dapat mendeteksi collision dalam waktu yang singkat, dikarenakan ketika komputer mengirimkan data, mereka akan melakukan listening untuk collision, sehingga saat collision terjadi, jam sinyal akan dikirimkan kepada semua komputer untuk menghentikan pengiriman data. CSMA-CD juga menggunakan algoritma one persistent, yang bisa dibilang algoritma transmisi yang agresif, dengan melakukan sensing terus-menerus pada medium transmisi. Apabila kosong, maka akan langsung melakukan transmisi. Apabila sedang sibuk, maka akan terus melakukan sensing hingga medium kosong, lalu langsung melakukan transmisi. Jika collision terjadi, maka pengirim akan menunggu selama periode waktu yang acak dan berusaha melakukan prosedur tersebut lagi. CSMA-CD juga memiliki overhead yang relatif kecil, yang berarti tidak banyak komponen yang terlibat dalam kerja sistem CSMA-CD. CSMA-CD juga menghindari transmisi data yang boros atau bisa dibilang mengirit band. CSMA-CD juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu performanya cenderung kurang baik dalam beban yang berat dan biasa digunakan hanya pada jaringan kecil. Kedua poin ini disebabkan karena semakin banyaknya sistem yang ada pada jaringan, maka semakin banyak pula collision yang terjadi, yang membuat jaringan semakin lambat. CSMA-CD juga tidak bisa menentukan prioritas akses kepada perangkat yang membutuhkan akses lebih cepat. Dan CSMA-CD sendiri sudah jarang digunakan, dikarenakan sekarang mode transmisi yang digunakan rata-rata sudah full duplex yang mengeliminasi adanya collision. Sekarang hanya digunakan pada jaringan Ethernet yang kecil saja. Sekian dari kelompok 2 dan terima kasih.